Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Nasita Luciana dengan NIM 14014421309 akan mempresentasikan hasil wawancara entrepreneur yang ditugaskan oleh Pak Farid. This is share screen. Apakah sudah terlihat? Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara entrepreneur yang diampu oleh Pak Farid Ahmadi, Eskom Mkom tadi. Yang pertama, wawancara dari entrepreneur pertama. Di sini saya mengambil dari Medco Energi, perusahaan Medco Energi. Medco Energi merupakan sebuah perusahaan energi yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini terutama berbisnis di bidang eksplorasi dan produksi minyak bumi dan gas alam, penambangan tembaga dan emas, serta pembangkit listrik. Pemilik Medco Energi yaitu Dr. Insinyur Haji Arifin Panigoro yang lahir pada 14 Maret 1945 dan wafat pada tahun 2022 tanggal 28 Februari. Beliau merupakan seorang politisi dan pengusaha Indonesia yang berdarah Gorontalo yang dijuluki Raja Minyak Indonesia. Arifin Panigoro dikenal sebagai pendiri dan pemilik Medco Energi, yaitu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi swasta terbesar di Indonesia. Saat ini, beliau turut bergabung dalam mendirikan partai baru yang bernama Partai Demokrasi Pembaruan. Cara memulai usaha menurut Bapak Arifin, yaitu usahanya dibangun pada tahun 1973 sebagai kontraktor instalasi listrik dengan cara door-to-door. Selanjutnya memulai proyek pemasangan pipa secara kecil-kecilan. Medco kemudian dikenal saat memulai usaha pengeboran minyak pada tahun 1981. Yang salah satu modelnya dari bantuan pemerintah. Salah satu tonggak sejarah Medco ialah ketika melakukan pembelian Stanvac yang dimenangkan melalui tender yang kemudian namanya diubah menjadi Expand. Dengan pembelian itu, PT Stanvac tidak lagi dikuasai oleh asing sebab perusahaan minyak tertua di Indonesia itu sudah dimiliki sepenuhnya oleh Medco. Strategi pemasaran oleh Medco Energi yang pertama, biaya dan efisiensi modal operasional yang lebih efektif. Yang kedua, mengoptimalkan siklus proyek dengan membaharui kembali fokus pada nilai dan waktu penyelesaian. Yang ketiga, rasionalisasi portofolio sebagai tolak ukur memperoleh pendapatan dan profitabilitas. Yang keempat, memanfaatkan posisi Medco Energi dalam negeri melalui akuisisi yang terfokus maupun perpanjang kontrak. Dan yang terakhir, tidak ada kompromi pada keselamatan kerja. Omset Medco Energi pada 30 Juni 2022 sebesar 1.606.606.606.606.600.020 rupiah. Kendala yang dihadapi ketika memulai usaha. Kendala awal didirikannya Medco Energi yaitu belum adanya modal yang cukup membuat perusahaan migas seperti Medco Energi ini, dan masih banyak masyarakat yang meragukan kualitas dan keprofesionalan Medco Energi dalam pengeboran. Karena masyarakat sekitar yang daerahnya akan dimanfaatkan sumber daya alam masih ragu dan takut ketika pengeboran tersebut akan menjadi dampak negatif bagi lingkungannya. Yang kedua yaitu wawancara entrepreneur muda. Di sini saya mengambil dari Karisma Keramik yang ada di Semarang. Karisma Keramik adalah sebuah toko bangunan yang berada di Desa Beringin, Saming Kelurahan Gondorio, Semarang. Toko bangunan ini terutama berbisnis di bidang keramik dan granit. Pemilik Karisma Keramik
adalah Indah Novita, yaitu seorang ibu rumah tangga sekaligus pemilik dari Karisma Keramik yang ada di Desa Beringin. Saat ini beliau masih berfokus untuk membesarkan anaknya sekaligus mengelola bisnis keramiknya. Cara memulai usaha menurut Indah Novita, membuka usahanya itu dengan modal keyakinan. Setelah itu, dengan bantuan keluarga besar, beliau yakin bahwa usaha yang ia dirikan akan berkembang. Sebelum menjadi toko keramik seperti sekarang, toko bangunan tersebut masih berfokus kepada kebutuhan untuk membuat bangunan. Tetapi karena beliau ini tahu cara agar usahanya semakin lancar dan berkembang, maka toko bangunan tersebut lebih berfokus kepada penjualan keramik dan granit. Dan akhirnya dengan kegigihan yang beliau punya, toko keramik Karisma sekarang sudah menjadi salah satu toko keramik terbesar yang ada di Ngalian. Strategi pemasaran. Di sini beliau lebih memfokuskan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, yaitu dengan mengunggahnya di media sosial seperti Instagram. Omset Karisma Keramik, omset yang didapatkan Karisma Keramik selama 1 bulan bisa mencapai 100 sampai 105 juta rupiah. Kendala yang dihadapi Indah Novita ketika memulai usaha. Kendala awal dibukanya Karisma Keramik yaitu akan konsumen yang belum tahu adanya toko keramik lengkap di daerah Beringin. Kendala selanjutnya yang dihadapi yaitu ekspedisi atau pengiriman barang. Dikarenakan usaha ini berfokus pada keramik dan di mana keramik tersebut merupakan barang yang mudah pecah, maka pada saat pengiriman biasanya terjadi komplain dari konsumen bahwa keramik yang dikirim ada yang mengalami kerusakan. Yang terakhir, cara memulai usaha yang kreatif untuk mahasiswa menurut Indah Novita, yaitu jangan takut ketika akan memulai usaha dengan modal berapapun yang kita punya, yang penting yakin bahwa usaha yang kita buat akan maju dan berkembang. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.